Kisah ini berawal ketika suatu hari Pak Wanto mengalami sakit yang begitu parah. Ia dilarikan ke rumah sakit dalam keadaan koma dan harus dirawat intensif di ruang gawat darurat. Sebagai seseorang yang akrab dengan keluarga mereka, aku berinisiatif untuk menjaga Pak Wanto yang hanya didampingi oleh istrinya. Hari pertama di rumah sakit sungguh begitu melelahkan. Aku harus mondar-mandir untuk mengambil obat dan juga kebutuhan lainnya. Sementara itu Bu Ningsih tampak begitu letih dan bahkan tak sempat mandi karena terus berjaga di samping suaminya. Melihat kondisi Bu Ningsih yang begitu lelah, aku merasa iba dan menyarankan beliau untuk pulang. Sudahlah Bu, Ibu pulang dulu saja sebentar. Sudah 2 hari ini saya lihat Ibu belum membersihkan diri. Biar saya yang berjaga di sini, ucapku. Dan kebetulan sekali siang itu orang sekampung datang menjenguk. Bu Ningsih pun memutuskan untuk pulang karena Bu Ningsih takut bawa motor sendiri. Aku pun mengantarnya pulang. Namun di tengah perjalanan pulang terjadi sebuah insiden kecil. Karena mungkin efek kelelahan, aku harus mengerem mendadak karena hampir menabrak sebuah mobil yang terparkir di depan. Dan akibatnya Bu Ningsih terdorong ke depan. Secara refleks dia mencari pegangan padaku dan otomatis sesuatu yang ada padanya itu bertabrakan dengan punggungku yang terasa seperti bantal yang begitu empuk. Saat itu pikiran tak wajar mulai menyelinap di benakku. Aku berusaha mengabaikannya. Tetapi bayangan tentang seberapa besar benda yang tadi bertabrakan denganku seakan terus menghantuiku. Aku sadar seharusnya aku tidak berpikir sejauh itu. Terlebih lagi karena ia adalah suami dari orang nomor 1 di kampung. Seorang yang sangat dihormati. Namun aku tak bisa menghilangkan pikiranku dari pikiran tak wajar terhadap wanita yang sudah memiliki 2 orang cucu itu. Setelah tiba di rumahnya, aku berpamitan untuk pulang sebentar untuk mengambil baju ganti dan sekalian membersihkan diriku. Jangan lama-lama ya Riz Ibu, cuma sebentar mandinya. Kasihan teman-teman di rumah sakit kalau terlalu lama, ujarnya. Sesuai pesannya. Setelah semua beres aku segera kembali ke rumah Bu Ningsih. Saat memasuki rumahnya, ternyata sudah ada segelas kopi panas dan beberapa potong kue yang telah tersedia di meja tengah. Dari dalam kamar mandi Bu Ningsih berujar, "Maaf Riz, Ibu masih bersih-bersih. Sebentar lagi selesai kok," teriaknya dari dalam. Tak lama kemudian ia pun selesai dan langsung menuju ruangannya. Namun yang membuat jantungku berdebar dan membuat gejolak di hatiku bergelora adalah suatu yang dikenakannya. Yaitu hanya ada kain kecil saja padanya yang nyaris tak cukup untuk membungkus keseluruhan pemandangan. Panorama alam indah itu dengan 2 bukit yang berjejer rapi seketika membangkitkan gejolak dalam diriku. Aku sempat menghalau pandanganku, namun semua tak bisa kubendung. Ketika ia hendak menuju ke ruangannya, dari sudut tersebut aku seakan bisa menangkap sekilas sesuatu yang tersembunyi dari sana. Sebagai wanita yang telah berumur, kuakui Bu Ningsih masih memancarkan aura dan karisma yang begitu kuat. Setelah dia menghilang ke ruangannya, aku mencoba menenangkan diriku. Namun ternyata kesempatan itu tak hanya datang sekali. Belum sempat aku tersadar sepenuhnya dari lamunan, Bu Ningsih kembali keluar dari ruangannya. Yang membuatku semakin sulit untuk membendung gejolak di hatiku adalah ternyata ia masih dalam kondisi yang sama. Yang hanya ada kain kecil yang masih menjadi satu-satunya yang ia kenakan tanpa sedikit pun menunjukkan kecanggungan. Ia berjalan mendekati lemari yang letaknya tak jauh dari tempatku duduk. Beberapa kali ia harus membungkuk untuk mencari sesuatu di rak bagian bawah seolah tak peduli bahwa aku berada di sana. Jantungku berdebar kencang. Aku tak percaya disuguhi pemandangan alam indah dengan jurang yang penuh ilalang tampak sekilas membuat nafasku terasa berat. Dari jarak sedekat itu, aku bisa melihat dengan jelas betapa sempurnanya alam yang begitu indah itu. Tubuhku terasa panas, dingin dan pikiranku tak karuan. Aku tak tahu sebenarnya yang ada di benak Bu Ningsih. Apakah mungkin ia merasa dirinya sudah terlalu tua sehingga beranggapan jika ia tak lagi memiliki daya tarik bagi laki-laki muda sepertiku? Atau justru ini adalah cara halusnya untuk memancing reaksiku? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berkecamuk dalam pikiranku. Bahkan saat kami kembali berboncengan menuju rumah sakit yang pasti sejak saat itu perhatianku terhadap Bu Ningsih berubah total. Aku mulai sering mencuri-curi pandang memperhatikannya terutama setelah ia membersihkan diri yang memang saat-saat yang paling kutunggu. Aku menjadi lebih sering mengajaknya berbincang dan selalu sigap membantunya dalam berbagai hal sehingga tanpa sadar keakraban kami semakin terjalin dari waktu ke waktu.
Suatu malam Buningsih meminta tolong menemaninya. Saat itu Buningsih hendak istirahat di lantai ruang rumah sakit yang hanya beralas tikar. Lalu dia berkata, "Kris, ibu tidur dulu ya." "Oh ya, kamu istirahat di sini aja bareng ibu. Lagian kamu pasti capek banget kan?" ucapnya. Mendengar itu, aku sedikit kaget. Namun aku tetap mengiyakannya tanpa bermaksud yang lain. Karena ruangannya sempit, kami pun cukup rapat. Sambil istirahat, Buningsih mulai berbicara tentang banyak hal. Dari kerinduannya pada Lisa, anak sematawayangnya yang hanya pulang setahun sekali, yaitu saat lebaran, hingga tentang penyakit yang diderita Pak Wanto. Menurutnya, Pak Wanto sudah mengidap diabetes sejak 5 tahun lalu. Penyakit itu semakin memperburuk kondisi kesehatannya karena radang lambung yang telah menyerangnya yang sangat sulit disembuhkan. Aku mendengarkan dengan seksama. Namun aku juga tak bisa mengelak dari pikiranku yang perlahan mulai terfokus kepada hal yang lain. "Oh ya Riz," katanya. "Katanya kalau penyakit diabetes itu bisa membuat seorang pria menjadi impoten ya?" ucap Buningsih. "Yang saya tahu sih gitu, Bu," sahutku. Walaupun aku merasa aku tidak enak berkomentar mengenai penyakit yang diderita suaminya. Walaupun cuma suami yang mengidapnya, tapi itu juga sangat menyiksa batin ibu, ujarnya lirih. Kulihat dari raut wajah Buningsih, ia begitu sedih ketika bercerita. Akhirnya aku memilih untuk berdiam diri. Walaupun begitu, tak dapat dipungkiri hatiku begitu bahagia bisa satu alas dengannya. Namun aku belum benar-benar memahami isi pikiran Buningsih yang sesungguhnya. Baru saja aku berbalik membelakanginya, tiba-tiba dengan lembutnya ia berkata, "Please jangan membelakangi gitu," bisiknya pelan. Aku pun kembali ke keadaan semula. Namun karena ia yang terlalu merapat, ketika aku berbalik tanpa sengaja aku bersenggolan. Bukannya menjauh, melainkan ia semakin mendekat seperti anak kecil yang ketakutan dan mencari perlindungan pada orang tuanya. Saat itu gejolak yang ada pada diriku seakan sudah menjalar ke seluruh tubuhku. Aku mencoba memejamkan mata sambil menunggu apakah ada respon lainnya dari Buningsih. Karena aku yakin jiwanya juga sedang bergejolak. Tak lama kemudian ia menarik selimut besar dan membentangkannya. Di bawah selimut tebal tersebut entah keberanian dari mana, aku nekat menjangkau telapak tangannya. Ternyata ia menyambutnya dengan sambutan yang penuh antusias, seolah memberi isyarat agar aku melangkah ke babak berikutnya. Karena kondisi yang sudah demikian, tanganku perlahan menjangkau apapun yang dilewatinya. Ia tampak menggelengkan kepalanya, namun ia juga seakan membimbingku untuk lebih maju. "Rizky, jangan di sini ya," ucapnya lirih. "Orang-orang semua sudah terlelap. Bu, tak bakalan ada yang mendengar kita. Ini pun hujan mulai turun, pasti tambah gak kedengaran." Jelasku mencoba meyakinkannya. Hujan yang saat itu mulai mengguyur seolah menjadi saksi bisu atas apa yang sedang terjadi. Dengan gejolak yang sudah tak bisa terbendung lagi pada diri kami, tanpa berpikir panjang, kami pun mencoba berangkat mengarungi lautan luas dengan memulainya sedikit demi sedikit. Sesekali aku melihat ke arah Pak Wanto yang berada di atas. Ia begitu pulas dengan infus yang menempel pada tangannya. Hingga beberapa waktu kami berlayar mengarungi samudra luas, kami pun akhirnya tiba di pelabuhan yang diharapkan dan setelah semua usai, kami terdiam sejenak sambil menatap satu sama lain. Aku tahu apa yang terjadi itu tak seharusnya terjadi. Terutama kondisi Pak Wanto yang tengah dirawat karena penyakitnya. "Bu, maaf ya," ucapku dengan nada pelan. "Aku harusnya berterima kasih padamu Riz. Soalnya sudah lama aku ingin mendapatkan kesempatan seperti ini. Sejak 5 tahun lebih Pak Wanto terkena diabetes. Ia jadi sangat jarang memenuhi kewajibannya. Bahkan sejak 2 tahun belakangan ini, harisma yang ada padanya seakan telah menghilang yang tak bisa berfungsi seperti yang seharusnya," ungkapnya. "Rizky, sebaiknya kita harus berhati-hati. Jangan sampai ada yang tahu keakraban kita seperti ini agar tak menimbulkan kecurigaan dari orang lain," ungkapnya. Betapa lega dan bahagianya hatiku. Tak ada kemarahan atau penyesalan yang terpancar dari Buningsih. Sebenarnya apa yang telah terlewati saat itu tak membuatku merasa bahagia seutuhnya, karena aku harus berhati-hati dalam menahodai kapal tersebut, dikarenakan kami bekerja pada tempat yang tak semestinya.